Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enica Intan Nurlisti dengan NPM A1D020003 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida. Yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum: air 500 ml, minyak goreng 500 ml, sabun cair 500 ml, benang, cutter, kelereng 3 buah, penggaris, botol air minum 600 ml 3 buah, timbangan, dan stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone. Langkah-langkah pada praktikum ini: yang pertama, timbang kelereng menggunakan timbangan. Setelah ditimbang, catat hasilnya. Kemudian, ukur bagian tengah kelereng dengan dililitkan. Lalu, gunting bagian titik temunya. Nah, setelah itu benang tadi diukur menggunakan penggaris sehingga didapat hasil pengukuran 4,5 cm sebagai diameter dari kelereng. Selanjutnya, isi botol 600 ml dengan air 500 ml. Setelah itu, ukur 1 cm dari ketinggian cairan dan potong menggunakan cutter. Lakukan pada kedua botol lainnya. Kemudian, timbang massa kosong menggunakan timbangan. Lalu catat hasilnya. Timbang massa botol yang berisi cairan. Lalu catat hasilnya. Setelah kedua botol diisi dengan minyak goreng dan sabun cair, selanjutnya timbang kedua botol tersebut dengan menggunakan timbangan. Setelah ditimbang, catat hasilnya. Kemudian, ukur ketinggian dari masing-masing fluida. Setelah diukur, selanjutnya lakukan percobaan yang pertama, yaitu dimasukkan kelereng ke fluida air bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Lakukan percobaan pertama.
Setelah kelereng mencapai dasar permukaan, selanjutnya ambil kelereng, usahakan air tidak ikut terambil. Selanjutnya lakukan percobaan yang kedua dan yang ketiga. Setelah dilakukan percobaan pada fluida air, selanjutnya masukkan kelereng pada jenis fluida minyak goreng dan hitung menggunakan stopwatch. Setelah itu, ambil kelereng dan usahakan minyak tidak ikut terambil. Selanjutnya lakukan percobaan yang kedua dan yang ketiga. Setelah dimasukkan kelereng ke dalam fluida minyak goreng, selanjutnya masukkan kelereng ke dalam fluida sabun cair dan hitung menggunakan stopwatch. Ambil kelereng dan usahakan sabun cair tidak ikut terambil. Kemudian lakukan percobaan yang kedua dan yang ketiga. Setelah didapatkan hasil pengamatannya, ini hasil pengamatan. Setelah dilakukannya praktikum, didapat data-data sebagai berikut. Massa kelereng didapatkan 6 gram, sehingga ketika diubah ke satuan internasional menjadi 6 dikali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian, diameter kelereng didapat dalam perhitungan 1,4 dikali 10 pangkat min 2, di mana cara mencarinya adalah sebagai berikut. Pada saat praktikum, telah kita ketahui bahwa keliling dari kelereng dapat menggunakan benang. Nah, pada saat praktikum saya mendapatkan keliling kelereng adalah 4,5 cm. Sehingga jari-jari dari kelereng dapat dicari dengan menggunakan rumus keliling, yaitu K sama dengan 2πr. Kita masukkan angka K 4,5 sama dengan 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali R. 4,5 sama dengan 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 dikali R. Dan R didapat hasilnya adalah 0,7 cm. Kemudian 0,7 cm diubah ke satuan internasional menjadi meter, menjadi 7 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, untuk mencari diameter, caranya adalah 2 dikali jari-jari tadi. Berarti 2 dikali 7 kali 10 pangkat min 3 didapat sama dengan 14 dikali 10 pangkat min 3. Dan dibuat menjadi notasi ilmiah 1,4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini kita juga melihat adanya volume kelereng. Volume kelereng adalah 4,308 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Volume kelereng didapat dengan perhitungan sebagai berikut. Setelah diketahui jari-jari dari kelereng, kita dapat menghitung volume kelereng, di mana dirumuskan dengan 4/3 πr pangkat 3. Kita masukkan nilainya 4/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 7 dikali 10 pangkat min 3 kubik. Kemudian setelah dikalkulasikan didapat volume kelereng adalah 4,308 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kemudian didapat pula massa jenis kelereng. Massa jenis kelereng di sini didapat dari hasil perhitungan
1392 kg per meter kubik. Didapat dari perhitungan sebagai berikut. Diketahui massa dari kelereng adalah 6 dikali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian volume dari kelereng tadi adalah 4,308 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Sehingga mencari massa jenis kelereng dapat digunakan dengan rumus Rho sama dengan massa per volume. Sehingga massa jenis dari kelereng adalah 6 dikali 10 pangkat min 3 kg dibagi 4,308 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik, dan didapat massa jenis kelerengnya adalah 1392 kg per meter kubik. Nah teman-teman, pada saat praktikum juga sudah ditimbang massa botol kosong, yaitu 10 gram. Selanjutnya pada tabel pengamatan 8.1, yaitu cairan atau fluidanya adalah air. Volume air yang digunakan adalah 500 ml. Massa air didapatkan adalah 530 gram, di mana pada saat ditimbang massa fluida dan botol adalah 540 gram. Karena massa botol kosong tadinya 10 gram, jadi dikurangi, sehingga didapat massa air adalah 530 gram. Nah, dapat teman-teman lihat di sini massa jenis air adalah 1060 kg per meter kubik. Perhitungan ini didapat dari perhitungan sebagai berikut. Massa jenis air dapat ditentukan dengan rumus massa jenis sama dengan massa per volume, di mana diketahui massa dari air adalah 530 gram, kemudian volumenya 100 ml. Nah, sebelumnya harus kita ubah ke satuan internasional menjadi 530 dikali 10 pangkat min 3 kg, dan volumenya menjadi 5 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Setelah dikalkulasikan dengan rumus, didapatlah hasil 1060 kg per meter kubik. Kemudian teman-teman dapat lihat di sini bahwa ketinggian cairan pada fluida adalah 0,15 cm. Kemudian waktu terukur setelah dilakukan dalam 3 kali percobaan didapat 0,039 sekon, 0,04 sekon, dan 0,037 sekon. Kemudian didapat pula kecepatan relatif bola terhadap fluida. Nah, di sini kecepatan relatif bola terhadap fluida didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Kita ketahui dari data sebelumnya, volume kecepatan relatif dapat dirumuskan dengan ketinggian dibagi waktu. Ketinggiannya tadi adalah 0,15 meter dan waktu yang pertama adalah 0,039 sekon, sehingga didapat kecepatan relatifnya adalah 3,8 meter per sekon. Kemudian kecepatan relatif pada percobaan yang kedua didapat dengan rumus dan perhitungan yang sama, yaitu 3,7 meter per sekon. Kemudian kecepatan relatif pada percobaan yang ketiga adalah 4 meter per sekon. Selanjutnya dapat teman-teman lihat di sini adanya koefisien viskositas. Koefisien viskositas yaitu didapat pada percobaan yang pertama 0,0094, pada percobaan yang kedua 0,0096, dan pada percobaan yang ketiga 0,0089. Hasil ini didapat dari perhitungan sebagai berikut. Rumus dari koefisien viskositas adalah 2R kuadrat dikali G dikali T dikali massa jenis benda dikurang massa jenis fluida dibagi 9 dikali ketinggian. Nah, di sini pada percobaan yang pertama diketahui jari-jarinya adalah 7 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis benda diketahui 1352 kg per meter kubik. Kemudian massa fluida atau massa jenis air adalah 1060 kg per meter kubik. Kemudian ketinggian percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 adalah 0,15 meter. Selanjutnya waktu pada saat percobaan pertama 0,039 sekon, percobaan yang kedua 0,040 sekon, dan waktu pada percobaan yang ketiga 0,037 sekon.
Nah, yang pertama kita cari untuk percobaan yang pertama. Kita masukkan ke dalam rumus 2R kuadrat G dikali T dikali Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 dikali S1. Sehingga kita masukkan 2 dikali 7 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,039 dikali 1392 dibagi 1060 dibagi 9 dikali 0,15, sehingga didapatlah hasil 2 dikali 49 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,39 dikali 332 dibagi 1,35. Setelah dikalkulasikan didapatlah hasil 0,00939 Pascal sekon. Nah, teman-teman, untuk koefisien viskositas pada percobaan yang kedua dan yang ketiga dilakukan perhitungan yang sama dan menggunakan rumus yang sama, tetapi data-datanya sedikit berbeda. Sehingga setelah dihitung, didapat koefisien viskositas pada percobaan yang kedua adalah 0,00964 Pascal sekon. Kemudian pada percobaan yang ketiga didapat koefisien viskositasnya adalah 0,00891 Pascal sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 8.2, cairan fluida yang digunakan adalah minyak goreng. Volume minyak goreng pada saat praktikum adalah 500 ml. Kemudian massa minyak goreng didapatkan 460 gram. Sebelumnya pada saat ditimbang ukurannya adalah 470 gram. Namun karena dikurangkan dengan massa botol yaitu 10 gram, didapatlah massa fluida 460 gram. Kemudian massa jenis minyak goreng didapatkan hasil 920 kg per meter kubik. Hasil ini didapat dari perhitungan, yaitu sebagai berikut. Diketahui massa minyak adalah 460 gram, kemudian volume minyak adalah 500 ml. Kita ubah ke satuan internasional menjadi massanya 460 dikali 10 pangkat min 3 kg, dan volumenya didapat 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus mencari massa jenis minyak, yaitu Rho sama dengan massa per volume. Kita masukkan angkanya 460 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 4, sehingga didapatlah massa jenis minyak adalah 920 kg per meter kubik. Kemudian teman-teman, ketinggian cairan minyak goreng pada saat praktikum adalah 0,16 meter. Kemudian waktu terukur untuk 3 kali percobaan adalah 0,051 sekon, 0,050 sekon, dan 0,050 sekon. Kemudian kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama adalah 3,1, pada percobaan kedua 3,2, dan pada percobaan ketiga 3,2. Hal ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama diketahui ketinggiannya 0,16 meter, kemudian waktu pada saat benda dijatuhkan adalah 0,051 sekon, sehingga didapat kecepatan relatifnya dengan menggunakan rumus S per T atau ketinggian dibagi waktu, sehingga didapat hasilnya 3,1 meter per sekon. Kemudian pada percobaan yang kedua dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sama didapat kecepatan relatifnya adalah 3,2 meter per sekon. Begitupun pada percobaan yang ketiga dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sama didapat kecepatan relatifnya 3,2 meter per sekon. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini koefisien viskositas pada 3 percobaan didapat yaitu 0,0164, 0,0161, dan 0,0161. Nah, ketiga hasil koefisien viskositas pada masing-masing percobaan ini didapat dari perhitungan sebagai berikut. Koefisien viskositas dirumuskan dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dikali T dikali Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 dikali S. Nah, diketahui pada
pengamatan yang kedua ini jari-jarinya adalah 7 dikali 10 pangkat min 3 meter. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. T atau waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh adalah 0,051 pada percobaan pertama. Pada percobaan kedua dan percobaan ketiga didapat waktunya 0,050 sekon. Kemudian massa jenis benda atau massa jenis kelerengnya adalah 1392 kg per meter kubik dan massa jenis fluidanya 920 kg per meter kubik dan ketinggian cairan adalah 0,16 meter. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus untuk koefisien viskositas percobaan pertama, yaitu 2R kuadrat dikali gravitasi dikali waktu dikali massa jenis benda dikurang massa jenis cairan dibagi 9 dikali ketinggian. Sehingga kita masukkan nilainya 2 dikali 7 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,051 dikali 1352 dikurang 920 dibagi 9 dikali 0,16, sehingga didapatlah hasil 235 dikali 90 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 1,44 dan didapatlah koefisien viskositas pada percobaan pertamanya adalah 0,0164 Pascal sekon. Kemudian pada percobaan yang kedua dan yang ketiga, karena data-datanya sama, sehingga dapat dihitung dengan 2R kuadrat GT 2 dikali massa jenis benda dikurang massa jenis cairan dikali 9 dikali ketinggian. Kita masukkan nilainya 2 dikali 7 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,050 dikali 1352 dikurang 920 dikali 9 dikali 0,16. Kemudian didapatlah hasil kalkulasi pada koefisien viskositas percobaan yang kedua dan yang ketiga adalah 0,0161 Pascal sekon. Selanjutnya, pada tabel pengamatan 8.3, cairan atau fluida yang digunakan adalah sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring yaitu 500 ml. Massa sabun cuci piring didapatkan 480 gram. Sebelumnya pada saat ditimbang dengan massa botol adalah 490 gram. Namun karena untuk mencari massa sabun cuci piring kita kurangkan dengan massa botol kosong, yaitu didapatlah 480 gram. Massa jenis sabun cuci piring di sini diketahui didapatkan 960 kg per meter kubik. Hasil ini didapat dalam perhitungan sebagai berikut. Massa jenis benda dirumuskan dengan massa per volume. Massa sabun cair adalah 480 gram. Kita konversikan ke satuan internasional menjadi 480 dikali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian volume sabun cair adalah 500 ml. Kita konversikan ke satuan internasional menjadi 5 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, sehingga setelah didapat data-datanya kita masukkan ke dalam rumus. Massa jenis sama dengan massa per volume. Berarti massa jenis sama dengan 480 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga didapatlah massa jenis sabun cair adalah 960 kg per meter kubik. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini ketinggian cairan pada saat praktikum untuk sabun cair ini adalah 0,14 meter. Kemudian waktu terukur saat benda dijatuhkan dan mencapai dasar permukaannya, yaitu pada percobaan pertama 2,04 sekon, 2,08 sekon, dan 2,02 sekon. Setelah didapatkan waktunya, kita dapat menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida, yaitu pada percobaan pertama didapatkan 0,068, pada percobaan kedua 0,067, dan pada percobaan ketiga 0,069. Hasil ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Pada percobaan pertama diketahui ketinggiannya 0,14 meter dan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar adalah 2,04 sekon.
sehingga dimasukkan ke dalam rumus kecepatan relatif menjadi ketinggian dibagi waktu, sehingga didapatlah kecepatan relatifnya adalah 0,075 meter per sekon. Dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sama, kecepatan relatif pada percobaan kedua didapatkan 0,074 meter per sekon, dan pada percobaan ketiga didapatkan kecepatan relatifnya 0,076 meter per sekon. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini adanya koefisien viskositas. Koefisien viskositas pada percobaan yang pertama 0,69, pada percobaan kedua 0,70, dan pada percobaan ketiga 0,68. Data hasil ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Diketahui jari-jari dari kelereng adalah 7 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Waktu pada percobaan pertama adalah 2,04 sekon. Pada percobaan yang kedua waktunya 2,08 sekon, dan pada percobaan yang ketiga waktunya 2,02 sekon. Massa jenis benda adalah 1392 kg per meter kubik, dan massa jenis cairan atau fluida adalah 960 kg per meter kubik. Kemudian ketinggian dari cairan adalah 0,14 meter. Sehingga untuk mencari koefisien viskositas pada percobaan pertama menggunakan rumus 2 dikali R kuadrat dikali GT dikali Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 dikali S, sehingga dimasukkan angkanya 2 dikali 7 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 2 kali 2,04 dikali 1352 dikurang 960 dibagi 9 dikali 0,14, sehingga setelah dikalkulasikan didapatlah 86 dikali 39 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,26, sehingga didapatlah 68,5 dikali 10 pangkat min 2, sehingga dijabarkan menjadi 0,69 Pascal sekon. Untuk koefisien viskositas pada percobaan yang kedua dan yang ketiga digunakan rumus dan perhitungan yang sama seperti koefisien viskositas pada percobaan yang pertama, namun data-datanya berbeda, sehingga didapatlah koefisien viskositas pada percobaan yang kedua adalah 0,70 Pascal sekon, dan pada percobaan yang ketiga didapat koefisien viskositasnya 0,68 Pascal sekon. Setelah didapatkan data-data koefisien viskositasnya, kita harus mengukur ketelitian dari perhitungan tersebut dengan menggunakan ralat. Nah, pada percobaan atau pada tabel pengamatan 8.1 didapatkan data koefisien viskositasnya yaitu 0,0094, 0,0096, dan 0,0089. Mari kita buktikan dengan menggunakan ralat, yakni sebagai berikut. Data X atau data yang telah didapatkan tadi dimasukkan pada kolom yang pertama. Kemudian kita jumlahkan menjadi sigma X sama dengan 0,0279. Kemudian sigma X dibagi menjadi 3 sehingga didapatlah X rata-rata sama dengan 0,0093. Kemudian X rata-rata ini kita gunakan untuk mencari kolom yang kedua, di mana kolom yang kedua ini didapatkan dari X dikurang X rata-rata. X 0,094 dikurang 0,093 didapatlah 0,0001. Sama seperti data-data sebelumnya, kita gunakan perhitungan yaitu 0,096 dikurang 0,093 didapat 0,003. Kemudian 0,0089 dikurang 0,0093 didapat min 0,004. Setelah didapat pada kolom yang kedua, kita mencari kolom yang ketiga, di mana di sini X dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti kolom yang kedua ini kita kuadratkan sehingga didapatkan 0,001 dikali 0,0001 dapatlah hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 8. Perhitungan dilanjutkan sampai ke data yang ketiga. Setelah dapat ketiga data, selanjutnya kita jumlahkan data-data ini sehingga dapatlah sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,00000026. Setelah dapat data-datanya, baru kita dapat bisa mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Sehingga dimasukkan nilainya akar 0,000026
dibagi jumlah datanya ada 3 dikali jumlah data dikurang 1 berarti 2, berarti akar 0,000026 dibagi 6, sehingga didapatlah akar 0,00000043. Sehingga ketika dikeluarkan dari akar didapat ralat mutlaknya 0,00021. Setelah didapat ralat mutlak, selanjutnya kita mencari ralat nisbi. Ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Sehingga kita masukkan nilainya 0,0021 dibagi 0,0093 dikali 100%, dan didapatlah 0,021% dibagi 0,0093, sehingga ralat nisbinya adalah 2,25%. Setelah didapat ralat nisbi, kita dapat mencari ketelitian. Ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang delta L, sehingga didapat ketelitian dari ralat koefisien viskositas pada air atau pada cairan air didapat 97,75%. Kemudian pada tabel pengamatan 8.2 yaitu minyak goreng, koefisien viskositasnya didapatkan datanya 0,0164, pada percobaan kedua 0,0161, dan pada percobaan ketiga 0,0161. Nah, hasil dari data-data yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya kita harus buktikan dengan menggunakan ralat, yaitu sebagai berikut. Data yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam tabel kolom pertama, yaitu 0,0164, 0,0161, dan 0,0161. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 0,0486. Sehingga selanjutnya sigma X dibagi menjadi 3, didapat X rata-ratanya 0,0162. Setelah itu kita gunakan untuk mencari kolom yang kedua, yaitu X dikurang X rata-rata, di mana X yaitu 0,0164 dikurang X rata-ratanya 0,0162, didapatlah 0,0002. Sama seperti perhitungan sebelumnya, kita cari data kedua dan ketiga dengan menggunakan rumus X dikurang X rata-rata. Setelah didapatkan, kita dapat mencari pada kolom yang ketiga, yaitu dengan mengkuadratkan kolom yang kedua, berarti 0,002 dikali 0,002, sehingga didapatlah 0,000004. Sama seperti sebelumnya, kita cari juga dengan X dikurang X rata-rata kuadrat, sehingga didapat X dikurang X rata-rata kuadrat untuk percobaan kedua dan percobaan ketiga. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapatlah sigma X dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 0,000006. Setelah didapat rata-rata yang dibutuhkan, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Sehingga kita masukkan nilainya akar 0,000006 dibagi jumlah datanya 3 dikali jumlah data dikurang 1 berarti 2, sehingga didapat akar 0,00006 dibagi 6. Dan setelah dibagikan didapat akar 0,000001. Setelah dikeluarkan dari akar dapat ralat mutlaknya 0,0001. Nah, setelah itu, setelah dapat ralat mutlak, kita dapat mencari ralat nisbi. Ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Delta X-nya tadi 0,0001, sehingga kita bagikan 0,0162 dikali 100%, didapatlah 0,01% dibagi 0,0162, sehingga ralat nisbinya didapatkan 0,62%. Setelah dapat ralat nisbi, kita dapat mencari ketelitiannya. Ketelitian di sini dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang delta L, sehingga 100% dikurang 0,62% didapat ketelitian adalah 99,38%. Kemudian pada tabel pengamatan 8.3 yaitu jenis cairan fluidanya yaitu sabun cuci piring, didapat koefisien viskositasnya pada perhitungan sebelumnya adalah 0,69, 0,70, dan 0,68.
Sehingga kita harus membuktikan apakah dalam perhitungan tadi teliti atau tidak, yaitu dengan menggunakan ralat sebagai berikut. Data yang telah didapatkan sebelumnya kita masukkan ke dalam kolom pertama, yaitu data X, ada 0,69, 0,70, dan 0,68. Selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 2,07. Kemudian 2,07 atau sigma X ini kita bagi 3 sehingga didapatlah X rata-ratanya sama dengan 0,69. Kemudian untuk mencari kolom yang kedua, yaitu menggunakan rumus X dikurang X rata-rata. X di sini 0,69, kemudian X rata-ratanya tadi 0,69, sehingga ketika dikurangkan didapatlah 0. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu X-nya 0,70 dikurang X rata-ratanya 0,69, sehingga dapatlah 0,01. Kemudian pada percobaan yang ketiga, X-nya adalah 0,68, kemudian dikurangkan dengan 0,69 sehingga didapat min 0,01. Setelah dapat kolom yang kedua, kita dapat mencari kolom yang ketiga, yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat, di mana kolom yang kedua ini tinggal kita kuadratkan. 0 kuadrat sama dengan 0. 0,01 kuadrat dapatkan 0,0001. Min 0,01 kuadrat dapatkan 0,001. Setelah didapatkan data-data ini, selanjutnya kita jumlahkan sehingga dapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,002. Setelah didapat data-datanya, kita dapat mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Yang pertama, ralat mutlak. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1, di mana N di sini adalah jumlah data. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. Akar 0,002 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar 0,002 dibagi 6. Kemudian dapatkan ralat mutlaknya adalah 0,0057. Setelah didapat ralat mutlak, kita dapat mencari ralat nisbi. Ralat nisbi di sini dengan menggunakan rumus delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Kita masukkan nilainya 0,0057 dibagi 0,69 dikali 100%, sehingga didapatkan 0,57% dibagi 0,69, sehingga didapatlah ralat nisbinya 0,90%. Kemudian untuk menghitung ketelitiannya dapat menggunakan rumus 100% dikurang ralat nisbi, berarti 100% dikurang 0,39, sehingga didapatlah ketelitian koefisien viskositas pada percobaan pada pengamatan yang ketiga ini adalah 99,61%. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Ada beberapa persamaan yang berhubungan dengan viskositas, seperti koefisien viskositas, kecepatan relatif, dan massa jenis benda maupun fluida. Massa jenis benda dan fluida dapat dicari dengan menggunakan rumus Rho sama dengan massa per volume. Kemudian kecepatan relatif dapat kita cari dengan menggunakan rumus ketinggian dibagi waktu. Kemudian koefisien viskositas dapat kita cari dengan menggunakan koefisien relativitas sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali gravitasi dikali waktu dikali massa benda dikurang massa fluida dibagi 9 dikali ketinggian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan benda yang bergerak dalam fluida, yaitu fluida yang digunakan. Semakin kental sebuah fluida, maka kecepatan dari benda akan semakin rendah atau semakin lambat. Kemudian luas penampang. Selanjutnya objek yang digunakan. Semakin berat objek yang digunakan, maka kecepatan benda untuk menyampai dasar permukaan akan lebih besar. Selanjutnya ada tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula dihasilkan oleh gaya kohesi yang terjadi pada molekul penyusun zat lain. Tekanan mempengaruhi ikatan molekul zat cair. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur yang naik akan menyebabkan tingkat viskositas menurun. Ukuran berat molekul. Semakin berat massa molekul benda, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Dan terakhir, kekuatan kohesi.
Makin besar kekuatan gaya kohesi, semakin tinggi pula tingkat viskositasnya. Dalam viskositas, hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida ada beberapa gaya. Jika terjadi gerakan antara fluida dan benda, maka selalu terjadi gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesek bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap fluida serta bentuk benda. Jika benda berbentuk bola jatuh bebas ke dalam suatu fluida kental, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Pada saat kecepatan terminal, gaya-gaya yang bekerja pada benda selama benda bergerak jatuh adalah gaya berat. Maka dapat dinyatakan gaya angkat atau gaya Archimedesnya dan gaya Stokesnya yang melawan arah gerak ke atas. Ketiga gaya tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut, di mana dalam sebuah fluida ketika dijatuhkan ke lereng, dia mendapati tiga gaya. Ada gaya gesek, gaya ke atas atau gaya Archimedes, dan gaya berat, yaitu gaya yang mempengaruhi benda untuk ke bawah. Kemudian teman-teman, setelah kami melakukan perhitungan mengenai koefisien viskositas, didapatkan bahwa pada cairan fluida jenis air kami mendapati koefisien viskositas pada percobaan pertama yaitu 0,094 Pascal sekon, pada percobaan yang kedua 0,0096 Pascal sekon, dan pada percobaan yang ketiga 0,0089 Pascal sekon. Kemudian pada fluida jenis minyak goreng kami mendapati koefisien viskositas yaitu pada percobaan yang pertama 0,0164 Pascal sekon, pada percobaan yang kedua 0,0161 Pascal sekon, dan pada percobaan yang ketiga 0,0161 Pascal sekon. Kemudian pada cairan fluida sabun cuci piring kami mendapatkan koefisien viskositas pada percobaan yang pertama yaitu 0,69 Pascal sekon, pada percobaan yang kedua 0,70 Pascal sekon, dan pada percobaan ketiga 0,68 Pascal sekon. Dilihat dari koefisien viskositasnya dapat dilihat bahwa semakin kental suatu fluida maka koefisien viskositasnya semakin besar. Dalam sebuah praktikum pasti terdapat beberapa kemungkinan terjadinya kesalahan. Dalam praktikum ini ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, ketidaktelitian dalam menggunakan dan membaca pengukuran, ketidakakuratan dalam penggunaan stopwatch dan menghitung waktu ke lereng, kurang tepat dalam proses menjatuhkan bola ke dalam tabung fluida, dan banyak kesalahan lainnya. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan benda dalam fluida, yaitu fluida yang digunakan, luas penampang, objek yang digunakan, tekanan, suhu, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pula dalam praktikum ini bahwa kekentalan fluida sangat berpengaruh pada kecepatan dari benda yang dijatuhkan. Pada sabun cair, koefisien viskositasnya lebih besar sehingga kecepatan gerak benda pada fluida sabun cair sangat lambat atau lebih kecil. Baiklah, itulah percobaan yang dilakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.